Bab 1013. Rebut kembali uangku. Hahaha, aku tidak tahu apa-apa. Gaox berdiri, menepuk dadanya, dan memasukkan cek ke kantongnya. Informasinya, sudah kukatakan pada Tuan Mo. Aku juga telah menerima bayaran informasi 10 juta. Kuharap Tuan Mo bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagai teman lama, aku membantumu. Dia melengkungkan tangannya. Tapi aku harus mengingatkan Tuan Mo satu hal, bahwa Grey Z itu punya temperamen buruk, tidak bisa berurusan dengan mudah. Tapi jika bisa mengatasinya, Tuan Mo pasti ada kesempatan. Lalu, Gaox mengucapkan selamat tinggal, berbalik dan pergi. Melihat punggung Gaox menghilang, wajah Mo Beni muram, dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Apakah kamu di bawah?" Dia berkata dengan ringan. "Saya baru saja kehilangan cek senilai 10 juta. Dapatkan kembali untuk saya." Setelah itu, dia menutup telepon. Apa itu biaya informasi? Dia tidak ingin membayar sepeser pun. Mengenai tambang liar, dia sudah lama mendengar bahwa tambang liar ditemukan di kota Koltara, tetapi belum ada info lokasinya. Dia bahkan curiga bahwa Gaox dan Zokun yang mengeksploitasi secara pribadi dan diam-diam untuk menghasilkan keuntungan besar. "Syam Grey Z," Mo Beni mendengus. "Kamu telah menyebabkan masalah besar bagiku sebelum aku melihatnya. Kalian Syam akan bertanggung jawab atas kerugian ini." Dia tidak akan seperti Grey Z, menaruh pekerja di mata mereka dan memberi kentungan. Mimpikan itu. Mo Beni langsung mengeluarkan perintah tersebut, dan siapapun yang mengajukan tuntutan non-diskriminatif langsung dikeluarkan. Tidak ada ampun, bahkan mengancam para pekerja tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan di seluruh kota Lakatara. Untuk sesaat suara marah terdengar, tapi lebih tidak berdaya. Bagaimana penambang biasa dibandingkan dengan keluarga Mo, yang telah berada di kota Lakatara selama beberapa generasi? Pada waktu bersamaan, perubahan di kota Koltara hampir terlihat dengan mata telanjang. Semangat kerja di wilayah-wilayah pertambangan besar sangat berbeda. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang ditentukan. Pertama, terjamin keamanannya, dan kedua, harapan lebih besar. Semua orang tahu bahwa sekarang ini bukan hanya untuk pekerjaan Syam, atau juga untuk dua bos Grey Z dan Dara Syam, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka telah menghitungnya, Dara Syam sendiri yang mengeluarkannya, dan bagian dari bonus akhir tahun untuk semua orang bernilai gaji 3 bulan. Itu setara dengan gaji 15 bulan setahun. Mereka pekerja lapangan, bukan pekerja kantoran, dan perlakuan semacam ini cukup membuat mereka bersemangat dan tidak bisa tidur. Belum lagi, Dara Syam benar-benar memiliki sejumlah langkah lain, seperti beasiswa untuk anak-anak, pensiun untuk orang tua, asuransi untuk semua orang. Cukup bayar ini, dengan bekerja keras untuk mengembangkan Syam. Jika tidak, mereka semua merasa tidak punya wajah untuk terus tinggal bekerja di area pertambangan. Tuan Z berkata, keselamatan harus lebih dulu. Tuan Z juga berkata bahwa di masa depan, anak-anak setiap orang akan menjadi cukup baik di kelulusan perguruan tinggi, dan Syam memprioritaskan penerimaan karyawan. Tuan Z mendorong semua orang untuk tekun agar menang, dan kerja keras akan dihargai. Dalam beberapa hari terakhir, Watson memegang pengeras suara dan berteriak di mana-mana.
Seolah-olah jika dia tidak meyakinkan kata-kata Grey Z ke dalam hati semua orang, dia akan merasa bahwa pekerjaannya tidak cukup baik. Sebagai penanggung jawab area penambangan ke-8 ini, bebannya sangat berat. Di kantor, Grey Z duduk di sana. Tangan kiri adalah buah anggur dan tangan kanan adalah pisang. Grey Z tidak peduli dengan pengelolaan area penambangan. Ada beberapa profesional yang didatangkan dari markas grup Syam. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia sedang menunggu. Beberapa masalah pasti akan muncul. Saudara Grey, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke kota Koltara untuk mencari pekerjaan, dan mereka ingin memasuki berbagai area pertambangan. Saya meminta mereka untuk menghitung, dan ada lebih dari 500 orang. Bawahan tersebut melaporkan situasinya. Berapa banyak yang bisa kita terima? Grey Z menyipitkan matanya. Jika kita bisa, kita akan menerimanya. Bab 1014. Suruh datang sendiri. Ya, dia melemparkan kulit pisang dengan akurat ke tempat sampah, bertepuk tangan, dan mengambil yang lain. Kamu pasti datang. Kamu akan selalu datang, tetapi bisakah kamu datang lebih awal? Grey Z sedikit tidak puas. Aku harus kembali untuk menemani istriku. Begitu suara itu turun, Watson masuk dengan cepat, ekspresi wajahnya agak aneh. Tuan Z, ada apa? Watson berjalan cepat ke Grey Z. Seseorang datang dari kota Lakatara. Itu dari keluarga Mo, yang menguasai hampir semua area pertambangan di kota Lakatara, dan kekuatannya luar biasa. Ah, Watson tidak bodoh. Ada begitu banyak aktivitas di kota Koltara. Dia pasti pernah mendengar tentang kota-kota sekitarnya. Semua orang di industri pertambangan, dan mereka juga pekerja tingkat rendah di area pertambangan. Para pekerja di kota Koltara tiba-tiba berbalik. Pekerja di kota lain pasti tidak tahan. Tetapi tidak setiap perusahaan adalah Syam, tidak setiap bos seperti Grey Z dan Dara Syam. Dia khawatir keluarga Mo datang ke Grey Z dan yang lainnya untuk mencari masalah. Sungguh, tampaknya keluarga Mo sangat kuat. Untuk apa orang-orang mereka datang? Grey Z berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia datang ke kota Koltaraku untuk belajar dan menginspeksi, kamu dapat mengaturnya. Dia mencari Tuan Z. Watson merendahkan suaranya dan mengingatkan. Tuan Z, naga yang kuat, jangan menekan ular lokal. Di wilayah barat laut ini, perusahaan pertambangan ini cukup mampu. Ayo, kalau begitu, silakan. Grey Z tersenyum. Apa yang dikatakan Watson tentang naga yang kuat tidak menghancurkan ular itu. Bagi Grey Z, tidak ada pembicaraan seperti itu. Jangankan ular berkepala bumi atau naga berkepala bumi. Jika dia ingin menekan, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Segera, seorang pria berjas lurus masuk ke kantor. Melihat Grey Z duduk di sana, tidak ada senyum di wajahnya, dan dia bahkan tidak bermaksud untuk berjabat tangan dengan Grey Z. Apakah kamu Grey Z? Grey Z dari Syam. Grey Z mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Ini aku. Tanpa diduga, nyali Syammu sangat besar sehingga kamu berani mengambil bisnis di industri mineral. Pengunjung itu sangat tidak sopan. Nama saya Hevan, anggota keluarga Mo. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sepatah kata dan memberi Anda saran.
Dalam nada suaranya, dia penuh penghinaan, dan bahkan ada semacam superioritas. Seberapa besar perusahaan kecantikan, bagaimana bisa dibandingkan dengan industri mineralnya yang menguntungkan? Syam melangkah ke industri mineral dan melangkah langsung ke wilayah barat laut. Ini hanyalah tindakan mencari kematian. Terutama tindakan berturut-turut ini telah berdampak serius pada kepentingan keluargamu. Kamu. Saat Heaven hendak berbicara, Grey Z langsung melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu memberitahu apapun. Siapa yang ingin memberitahuku sesuatu, suruh dia datang melakukannya sendiri. Karena aku tidak akan mendengarkan laporan. Sombong. Ekspresi Heaven berubah, dan dia tiba-tiba mencibir. Kamu kira memenuhi syarat, sehingga kami datang menemuimu secara langsung. Karena kamu tidak datang baik-baik, malah bicara omong kosong, maka singkirkan tamu ini. Grey Z tidak terlalu peduli, dia bahkan tidak melihat ke arah Heaven. Kamu. Heaven sangat marah dan menunjuk ke arah Grey Z, hampir menusuk wajah Grey Z. Dia berteriak dengan marah. Tahukah kamu, siapa yang akan kau singgung perasaannya? Grey Z tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan satu klik, dia mematahkan jari Heaven secara langsung, dan Heaven berteriak kesakitan. Bab 1015. Anda meremehkan saya. Heaven menjerit, mundur sambil memegang tangannya. Dia menyeringai dan menatap Grey Z penuh kepanikan dan kesakitan. Kamu terlalu sombong. Beraninya orang Syam ini begitu sombong. Dia berani mematahkan jarinya. Bukankah dia sudah mendengar bahwa dia adalah anggota keluargamu, bawahan Mo Beni? Grey Z masih duduk di sana, ekspresi di wajahnya ringan, seolah tidak ada yang terjadi. Banyak orang pernah menunjuknya dengan senjata pisau pedang, dan bahkan pistol. Tapi hasilnya, tidak ada yang hidup sampai sekarang. Heaven seharusnya beruntung karena saat ini Grey Z masih memiliki temperamen yang baik. Aku dari keluargamu. Aku tidak peduli jika kamu berasal dari keluarga ayam atau anjing. Ketika kamu datang padaku, akulah yang memiliki keputusan terakhir. Grey Z meliriknya. Jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan keluargamu, cukup datang sendiri. Jangan kirim anjing, saya tidak mengerti bahasa anjing. Kamu. Heaven hampir meledak karena marah. Grey Z menyebut dirinya anjing. Watson. Ya, Watson telah bertemu beberapa kali, betapa kuatnya bosnya sendiri. Setiap kali saya melihatnya, dia penuh energi dan semangat. Kapan kucing dan anjing bisa masuk ke area pertambangan? Awasi, dan kalau ada anjing datang, panggil aku langsung. Ya, teriak Watson. Dia berjalan ke arah Heaven dengan ekspresi serius dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Keluar." Watson juga tidak sopan. Berani tidak menghormati Grey Z, berarti tidak menghormati seluruh area pertambangan, mereka tidak menghormati semua pekerja. Jika saudara-saudara pemarah itu ada di sana, apakah Heaven dapat keluar hari ini adalah sebuah pertanyaan. Heaven mengertakkan gigi, apalagi seorang penambang bahkan berani mengusir dirinya. Dia ingin meneriakinya, tetapi ketika dia melihat Grey Z, dia merasakan jari-jarinya sakit, seolah-olah dia telah mematahkan beberapa lagi. Kamu dalam masalah. Heaven mengucapkan kata yang kejam dan berbalik untuk pergi. Dalam masalah.
Grey Z sedikit lucu, dia tidak pernah takut pada masalah sejak dia hidup hari ini. Siapapun yang membuat masalah untuknya sungguh luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Mo di barat laut tidak lebih kecil dari yang ada di utara, dan bahkan lebih sombong. Dia benar-benar mengira dia bisa menduduki kota sebagai raja. Tuan Z, cepatlah keluar. Watson berlari ke belakang dan berkata dengan hormat, "Itu adalah manajer umum grup Mo. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Haruskah kita membuat beberapa persiapan?" Tentu saja dia tahu reformasi ini di kota Koltara pasti akan menyentuh industri banyak orang. Tidak hanya kota Lakatara, tetapi juga kota-kota sekitarnya dengan mineral sebagai industri utama. Mereka yang mengontrol sumber daya tidak akan pernah membiarkan kota Koltara menjadi keberadaan yang mencemaskan. Pekerja selalu menjadi alat-alat bagi mereka untuk mengumpulkan uang. Bagaimana mereka bisa seperti Grey Z dan Dara Syam yang memperlakukan pekerja sebagai bagian dari perusahaan dan melindungi mereka? Bagaimana persiapanmu? Grey Z meliriknya dan tidak bisa menahan senyum. Kamu hanya perlu memperhatikan keselamatan dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam produksi. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Tapi, kamu meremehkanku. Grey Z sedikit mengernyit dan Watson tiba-tiba panik. Tidak berani. Mana berani dia meremehkan Grey Z? Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, bisakah kamu menyelesaikannya? Watson membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, pada akhirnya, bukankah aku akan menyelesaikannya? Watson menutup mulutnya dengan patuh. Grey Z mengetuk meja. Industri perlu ditingkatkan dan perlu mengikuti tren zaman. Apakah Anda serius melihat rencana yang diberikan Dara? Perlindungan lingkungan adalah tujuan selanjutnya. Jika mineral tidak direformasi atau mengikuti perkembangan zaman, cepat atau lambat mereka akan musnah.